Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan diri, nama saya Roy Jarbai. Saya bertugas sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Jayapura, jurusan keperawatan, Prodi D3 Keperawatan Jayapura. Home base saya di Prodi D3 Keperawatan Jayapura, dan saya dikasih tugas tambahan oleh Direktur Poltekkes kita sebagai Ketua Program Studi D3 Keperawatan Jayapura. Mata kuliah yang saya ampuh ada beberapa mata kuliah, antara lain manajemen keperawatan dan juga keperawatan gawat darurat, dan ada mata kuliah D3 keperawatan dan psikologi dalam keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPS untuk mata kuliah manajemen keperawatan. Kami di sini ada tim, jadi ada Bapak Iketut Swastika sebagai koordinator mata kuliah, dan saya sendiri, dan juga ada Ibu Nasrah dan Bapak Denai. Kami sudah bagi beberapa pokok bahasan yang dimana saya akan membawa pokok bahasan pertemuan pertama ini. Tapi saya akan jelaskan tentang beberapa deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep pimpinan dan manajemen dalam keperawatan. Juga dalam pembelajaran, fokus dalam pembelajaran menerapkan konsep pimpinan, pengalaman, dan juga dalam manajemen keperawatan. Juga menjelaskan tentang asuhan keperawatan dan kegiatan belajar dilakukan melalui kuliah, penugasan, dan juga praktikum yang nanti akan dijalankan oleh adik-adik atau anak-anak mahasiswa. Nah, standar kompetensi capaian pembelajaran adalah mampu memahami, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep pimpinan dan konsep manajemen dalam keperawatan. Dan yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen perencanaan asuhan keperawatan. Dan juga yang ketiga, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan melakukan supervisi dalam bidang keperawatan. Dan juga mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan melakukan timbang terima pasien dan mendelegasi tugas dalam bidang keperawatan. Dan yang berikut, mampu memahami, menjelaskan, dan menyelesaikan manajemen konflik, kolaborasi, dan negosiasi penyelesaian masalah dalam bidang keperawatan. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan metode praktik keperawatan yang profesional. Dan juga mahasiswa mampu menjelaskan konsep mutu pelayanan dalam keperawatan, dan memahami dan menjelaskan konsep teoritis penjaminan mutu asuhan perawatan, konsep teoritis praktik perawatan berbasis evidence based praktik, dan juga memahami dan menjelaskan indikator penilaian mutu asuhan keperawatan. Nah, dalam proses pembelajaran itu, metode pembelajarannya itu bisa ada tugas yang akan saya berikan, yaitu 20%, juga ada UTS atau ujian tengah semester itu 35%, dan praktikum baik di laboratorium itu ada 25%, dan UAS 20%. Diharapkan kepada adik-adik mahasiswa sekalian untuk bisa dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik, dan nanti saya juga akan memberikan kuis dalam akhir pembelajaran, di mana untuk mengfeedback atau mengasesmen kemampuan dari mahasiswa untuk bisa menerapkan mata kuliah manajemen keperawatan ini dengan baik. Demikian penjabaran dari RPS pada mata kuliah yang saya ampuh, dan selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Halo. Hai. Hai. Halo. Sehat semua kan? Sehat. Selamat pagi. Baik, di sini akan memberikan materi tentang mata kuliah manajemen keperawatan.
Manajemen perawatan ini penting kalian harus tahu supaya bisa menjalankan saat kalian berpraktek di rumah sakit, sudah bisa mengambil peran misalnya sebagai ruangan, misalnya sebagai perawat, kota dan sebagainya, untuk bisa menjalankan fungsi asuhan keperawatan. Baik, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan dari manajemen keperawatan ini, yaitu diharapkan mahasiswa mampu mahasiswa mampu memahami konsep manajemen dan perawatan dalam tatanan pelayanan kesehatan perawatan di rumah sakit. Dan tujuan prinsip khusus adalah mahasiswa mampu memahami pengertian manajemen dalam perawatan, juga mampu memahami ciri-ciri manajemen dan mampu memahami fungsi-fungsi manajemen, dan mahasiswa juga mampu memahami proses manajemen perawatan, dan mahasiswa juga mampu memahami tingkat manajemen, dan mahasiswa mampu memahami keterampilan manajerial, dan juga mahasiswa mampu memahami teori-teori tentang manajemen perawatan. Oke, mengapa manajemen itu diperlukan dalam tindakan dalam tindakan perawatan? Jadi perawat hakikatnya adalah seorang manajer dan pemimpin. Ya, dari perawat dituntut sebagai seorang manajer, pemimpin dalam satu ruangan bangsa untuk mengatur manajemen yang ada di dalam ruangan itu, di mana dalam manajemen itu harus ditekankan atau dijalankan yang disebut dengan asuhan perawatan. Asuhan perawatan itu ada yang tahu? Sebutkan masalah asuhan perawatan apa saja. Yo, satu orang katakan baru sebut. Yo, apa? Kajian apa lagi? Jangan saja, jangan takut-takut. Kajian, jangan asuhan perawatan, terus evaluasi. Wah, semua sudah hebat-hebat baru, cuma malu saja berbicara ya. Perawat itu tidak boleh malu ya, harus bicara. Karena kalian itu harus tampil untuk berbicara di depan pasien dan keluarga pasien. Ya, jadi sikap yang pertama seseorang untuk menjadi leader, pemimpin dalam satu ruangan, dia harus mempunyai sikap kemanusiaan. Itu yang pertama dulu. Ya. Terus yang kedua dia harus punya pengetahuan. Dan yang ketiga adalah punya keterampilan. Jadi seorang perawat harus dituntut punya 3 komponen penting dalam melakukan suatu manajemen perawatan atau asuhan perawatan, yaitu sikap kemanusiaan, pengetahuan, dan seseorang itu pasien biasa digantikan dari sikap yang ramah, yang baik, senyum, komunikasi yang baik, itu sikapnya. Ya. Terus pengetahuan, dia punya knowledge-nya atau pengetahuannya, itu bisa melakukan suatu konsep, hal ini dia mengkaji, setelah itu dia membutuhkan diagnosis, melakukan intervensi, tujuan intervensi, implementasi, dan nah, bukan hanya pengetahuan saja, tapi harus punya keterampilan. Itu harus bisa meneliti dan melakukan, ya, dan bisa melakukan tindakan-tindakan perawatan memandikan pasien, pasang kateter, dan lain-lain. Jadi sikap pengetahuan dan keterampilan itu harus melekat satu paket dalam jiwa atau diri seseorang perawat. Nah, ada beberapa teori tentang manajemen perawatan, yaitu yang pertama adalah manajemen berhubungan dengan pencapaian satu tujuan
yang dilakukan melalui melalui dan dengan orang-orang lain. Jadi menurut Hotnob dan Dobel itu mengatakan bahwa manajemen ini tidak bisa dikerjakan oleh satu orang yang dibutuhkan dan tidak bisa kerja sendiri. Jadi perawat itu dia membutuhkan ada teman sejawatnya yang membantu dalam melakukan asuhan perawatan. Itu koordinasi, komunikasi. Di samping itu juga harus ada profesi lain yang kita harus koordinasi seperti dari kedokteran. Ada dokter kita kolaborasi tindakan-tindakan dengan pasien, dengan obat dan tindakan operasi lainnya. Jika ada gizi untuk memberi makan pada pasien, profesi gizi, counseling itu semua terlibat. Nah, yang berikut adalah manajemen sebagai seni dalam pelayanan, menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi manajemen sebagai seni atau ilmu yang kita pelajari untuk melakukan perawatan, karena kita membutuhkan teman, ada pasien untuk bisa melakukan asuhan perawatan pada pasien. Yang berikut manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, organisasian, pergerakan, pelaksanaan, pengawasan, dan memanfaatkan ilmu dan seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah dibuat. Jadi dalam situ kepala ruangan sebagai leader atau pemimpin di dalam ruangan itu dia merencanakan sesuatu, mulai dari schedule perawat yang bertugas, siapa yang dinas sore, siapa yang dinas pagi, siapa yang dinas malam, dia sudah atur di jadwal. Setelah itu pembagian tugas masing-masing, yang dinas pagi tugasnya apa? Ada yang bagian kita, ada yang bagian obat, ada yang bagian pasien ke radiologi foto. Jadi masing-masing dengan tugas. Ada yang bagian tulis laporan dan sebagainya. Ya, itu dalam suatu manajemen perawatan. Jadi bukan hanya manajemen perawatan. Di profesi lain juga kedokteran, konsultasi, bidang semua punya manajemen juga ada ya. Sama. Oke, pandangan tentang manajemen. Manajemen itu bisa dipandang sebagai suatu sistem. Manajemen itu juga bisa dipandang sebagai suatu proses. Manajemen itu juga bisa dipandang sebagai suatu ilmu terapan, dan manajemen itu juga dipandang sebagai kerjasama kelompok orang, dan manajemen itu juga dipandang sebagai aspek perilaku manusia, dan juga manajemen sebagai proses pemecahan masalah. Jadi ada beberapa pandangan tentang manajemen itu. Manajemen itu dalam keperawatan diartikan sebagai manajemen tata laksanaan dan juga sebagai manajemen kepengurusan. Ya, jadi tata laksanaan itu dia melakukan sistem pelaksanaan. Ini perawat pelaksanaan itu tindakan perawatan yang ada di dalam ruangan terhadap pasien. Terus juga ada sebagian penugasan. Penugasan itu dikasih penugasan kepada setiap perawat dalam kelompok kecil untuk melakukan semacam satu tindakan perawatan atau pasien luka bakar. Pasien luka bakar itu melakukan tim 2-3 orang untuk melakukan tindakan pada pasien luka bakar. Satu mungkin bagian perawatan steril, yang satu mungkin perawatan steril, dan juga tindakan-tindakan yang lain. Nah, dalam mempelajari menggunakan pendekatan manajemen sebagai proses. Proses manajemen itu kita mulai dari pendekatan terhadap pasien, tindakan, kajian, kita melakukan apa? Melakukan analisis dari hasil pengkajian itu. Oh, ini masalah apa yang muncul? Oh, dia ada infeksi. Oh, dia ada panas. Jadi kita analisa masalah yang itu adalah terjadinya infeksi tadi pada luka bakar tersebut. Manajemen sebagai kualitas orang-orang yang melakukan aktivitas. Jadi yang tadi Bapak sudah sebutkan,
sampaikan bahwa dalam satu manajemen ada organisasinya, ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bagian staf pelaksananya untuk melakukan kegiatan dalam kelurahan pengembangan Bangsal itu untuk melakukan tindakan pelayanan terhadap pasien melalui tindakan asuhan keperawatan dan juga manajemen sebagai ilmu dan seni. Ilmu dan seni ini kita bisa melakukan semacam penelitian ya, terhadap tindakan atau masalah-masalah yang muncul. Kita bisa mengambil itu sebagai penelitian kita untuk melakukan terhadap pasien atau pengembangan terhadap rumah sakit yang kita kerja tempat kerja itu. Nah, kalau yang disebut manajemen sebagai proses adalah tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses itu harus punya tujuan. Pasien yang masuk kita harapkan supaya dalam waktu 1 kali 24 jam, contohnya dia masuk dengan nyeri bisa berapa? Atau berkurang. 2 kali 24 jam, nyeri bisa beratasi. Selanjutnya pasien bisa pulang. Itu tujuan yang kami harapkan dalam satu tindakan. Bagaimana pasien itu dia masuk, kita bisa melayani dia untuk perawatan, dan selanjutnya pasien bisa sembuh dan pulang, dan bisa lagi perawatan di rumah. Mempergunakan aktivitas orang lain. Jadi kami menyampaikan bahwa semua bisa kalau kita pada simbolitas ada juga karena kita mengenal bahwa asalnya saya loh. Jadi saya meminta sedak-sedaknya itu tidak boleh. Jadi kita harus menghargai juga ya dulu. Mereka bekerja sama dengan kita. Tujuannya untuk apa tadi? Untuk memberikan pelayanan perawatan yang baik terhadap pasien. Dan juga ada profesi lain di situ, dari kedokteran, medisi, ada juga dari farmasi dan lain-lain. Memerlukan bimbingan dan pengawasan untuk kegiatan para lain. Jadi dalam manajemen ini kita diperlukan bimbingan. Jadi kalau macam dia D3 yang kerja di situ bisa kita bantu kakak ya kita membimbing. Kalau ada yang kita juga bisa saling koordinasi untuk saling memberikan bimbingan. Manajemen sebagai kolektivitas, yaitu sekelompok orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu atau disebut dengan manajer bertanggung jawab atas kesegarannya aktivitas tersebut. Artinya kepala ruangan dia mengontrol semua kegiatan mulai dari pagi sampai dengan siang dan luar kegiatan pelayanan dalam satu bangsa itu dengan penugasan yang dia sudah tugaskan ke masing-masing kelompok perawat. Setelah itu baru dia akan mengevaluasi dan memberikan penugasan atau tanggung jawab kepada yang menyesuaikan dan menjelaskan malam. Karena kepala ruangan itu tinggal jam kerja dari pagi sampai dengan jam 2 di jam 3. Selanjutnya dia bisa lakukan penugasan pada yang sore dan malam, teman-teman yang jaga malam penjelasan. Nah, manajemen sebagai ilmu dan seni itu untuk mencapai tujuan yang nyata, menyatakan hasil yang baik. Jadi yang tadi Bapak bilang itu kita menikmati saja bekerja sebagai perawat, jangan bersungguh, jangan marah-marah, emosi terhadap pasien. Tetapi dalam mencapai tujuan itu kita harus menikmati dalam pekerjaan kita yang Tuhan sudah berikan. Itu yang disebut mencapai tujuan manajemen sebagai seni, tindakan hasil yang bermanfaat. Dan jika sebelum saja pasien bisa sehat, bisa senang, melakukan komunikasi yang baik terhadap pasien. Nah, ilmu manajemen sebagai ilmu yaitu menerangkan fenomena, memberikan penjelasan-penjelasan. Artinya kita memberikan penjelasan-penjelasan kepada pasien pada ditanya. Karena tadi sekarang demam, terus sakit gigi, kepala sakit, kira-kira sakit apa? Kita tidak berpengalaman di bidang itu. Kita harus memberikan penjelasan kepada pasien. Oh, Bapak, ini gejala-gejala bisa ada gejala tipes atau juga bisa gejala malaria. Tapi alangkah baiknya kalau Bapak periksa darah dulu. Kalau Bapak periksa darah, ada malaria, Bapak harus malaria. Seperti kalau tipes, kita harus periksa juga. Biasanya harus bisa dikatakan. Nah, itu sebagai ilmu kita menjelaskan atau memberikan penyuluhan atau edukasi kepada pasien dan keluarga pasien. Nah,
dalam proses manajemen perawatan dengan pendekatan sistem itu yang disebut dengan asuhan keperawatan. Yang disebut dengan asuhan keperawatan itu ada beberapa pendekatan. Jadi ada data, ada input, ada proses, dan output. Kita sampai dengan asuhan keperawatan. Data itu artinya kita mengkaji, mendapatkan data. Setelah kita sudah mendapatkan data, kita melakukan analisa masalah apa yang muncul. Setelah itu kita merencanakan. Nah, itu masuk dalam proses input. Setelah itu proses, yaitu kita melakukan implementasi tindakan pada pasien langsungnya. Kalau dia panas berarti beri kompres, beri banyak minum, ya tahu sesuai dengan teman. Dan kita bisa kolaborasi dengan dokter untuk memberikan obat turun. Dan juga output itu evaluasi. Setelah kita lakukan tindakan, kita mengevaluasi. Kita harus kita kasih kompres, kasih minum, obat turun panas. Apakah kita ukur suhu lagi? Suhunya sudah turun atau masih panas? Itu namanya kita evaluasi. Jadi dalam melakukan tindakan asuhan perawatan itu harus ada personil. Ini harus ada orang atau SDM, harus ada peralatan, harus ada fasilitas, dianalisa dengan studi kelayakan, memperhatikan pasien, komitmen dan kelembagaan pemerintah dan sebagainya. Jadi itu ya. Nah, sarana manajemen itu ada 6M. Ada 6M dalam proses manajemen di dalam manajemen. Setelah itu sama semuanya. Jadi yang pertama itu harus ada MEM. Ini berapa? MEM itu manusia. Money, uang. Material itu adalah fasilitas. Metode itu apa? Metode itu adalah dia punya cara untuk melakukan tindakan asuhan perawatan. Terus ada di sini itu bergerak dan marketing. Marketing itu artinya bisa dibuat komisinya, hasilnya. Atau kalau perawatan itu pasien ini bisa dapat sembuh. Cium itu harus ada cekatan inisiatif unit dan lain. Jadi perawat itu harus cekatan, punya inisiatif, unit dan lain. Jadi dia punya tadi ya ada 3 itu knowledge-nya dia bagus, ya, menganalisa sesuatu masalah itu bagus, keterampilan skillnya bagus, dan jadi ketika penampilannya harus. KIS konsolidasi, identitas, sinkronisasi dan sinkronisasi. Ini koordinasi antara atasan dengan bawahan, koordinasi antara teman sejawat, ya, komunikasi atau dengan profesi lain. Integrasi itu artinya membangun keharmonisan, dan sinkronisasi kita mensinkronisasi artinya mengkoordinasi data apa yang cocok antara sama kita untuk membuat laporan dan juga mengkoordinir dengan tugas lain untuk pemberian pasien perawatan, obat, makanan dan sebagainya. Ya, sinteks. Ya, ciri-ciri manajemen itu tadi ya, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pergerakan pelaksanaan, ada pengarahan, dan juga ada pengawasan. Jadi perencanaan itu merencanakan tindakan kita yang mau dilakukan. Organisasi dalam satu tim itu kita melakukan satu tindakan, ada teman-teman yang sudah dibagi tugas masing-masing. Itu namanya pengorganisasian. Tugasmu nanti lewat buka ya. Dan tugasmu nanti kalau pasang infus ya. Dan tugasmu nanti pasang kategori ya. Itu namanya pengorganisasian. Pergerakan pelaksana. Kalau organisasi sudah bertugas semua masing-masing, langsung boleh lakukan pergerakan. Tindakan. Langsung melakukan tindakan. Setelah itu baru nanti ada evaluasi atau pengarahan. Ada juga pengarahan langsung dari kepala ruangan. Pada saat kita sebagai perawat pelaksana melakukan tindakan asuhan perawatan pada pasien, ada pengawas. Kepala ruangan bisa mengawas, tapi untuk melihat ahli kerjanya benar sesuai dengan prosedur yang ada atau di luar prosedur. Seperti itu. Baik, nanti kita pertemuan lanjutkan untuk pertemuan berikut minggu depan, ya. Jadi Bapak berharap apa yang Bapak jelaskan ini semua sudah bisa mengerti ya. Susah mengerti kan tidak? Bisa. Oke, sekarang
Apa bertanya tidak? Ada yang bertanya atau tidak? Iya, Pak. Iya. Baik, besok nama? Nama saya Ismail Bari. Iya. Bapak, apa fungsi manajemen dalam pengelolaan dalam Baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan berikan untuk kita bergerak. Baik, fungsi manajemen secara khusus seperti tadi Bapak sudah jelaskan adalah di dalam manajemen itu tadi Bapak bilang itu ada organisasi, yaitu ada idenya, ada pemimpinnya, yaitu kepelanggangan. Terus ada dia punya staff-staffnya atau pelaksana yang dibagi dalam kelompok kita. Setelah itu baru mereka bisa menjalankan tindakan atau fungsi manajemen yang sudah ditugaskan oleh kepala bank. Tetapi untuk menjalankan perawat harus punya apa tadi yang ketiga itu harus punya keterampilan, punya apa lagi? Skill dan keterampilan. Kalau kamu sudah tugas merawat luka, terus kau sampai di tempat pasien begini merawat luka, tidak tahu apa yang saya merawat, saya tidak tahu mana yang luka seri, mana yang luka infeksi, perawatan seriusnya bagaimana. Nah, meski kita sudah punya pengalaman, sudah banyak belajar, jadi sudah kita untuk melakukan perawatan luka. Karena perawatan luka itu sudah membutuhkan juga kemampuan dalam menganalisa. Kenapa sampai luka ini bisa infeksi? Karena kalau kenapa sampai luka ini bisa infeksi? Karena kurang terjaga kurang perawatan sehingga luka ini bisa infeksi. Angkat masalah yang bisa perawatannya membuat mobilitas itu namanya knowledge, analisa berpikir. Tapi itu masih kurang satunya adalah harus punya sikap, attitude, ya harus sikap. Bagaimana mau dekat pasien kalau sudah marah-marah, merawat luka saya masuk, aduh luka sakit, oh ya, kamu suruh mau dapat luka, tidak seperti itu. Bagaimana sakit dan setelahnya, itu melakukan saya kemudian dengan nasihat sudah sakit, biar banyak tidak lengket, saya keluarkan apa yang saya tahu itu ya, saya jadi komunikasi enak. Biar saya bisa berlaku ini, biar sembuh, untuk bisa pulang. Ya, jadi itu fungsi-fungsi dari sebagai manajemen. Baik, Bapak pikir cukup sekian untuk hari ini. Nanti Bapak akan kasih tugas, ya, tugas kalian catat. Tugas kalian adalah kalian buat teori tentang asuhan perawatan, ya, manajemen asuhan perawatan. Nanti minggu berikutnya Bapak akan masuk dan Bapak akan tanya satu-satu, ya. Itu dari asuhan perawatan itu Bapak belajar pengkajian, apa itu pengkajian? Diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi. Sehingga kalau kamu supaya asetnya maka manajemen kawasan ini bisa berjalan di rumah sakit. Baik, dengan demikian maka Bapak tutup pertemuan kita di hari keberhasilan hari ini. Semoga semuanya bisa tercapai. Artinya mengerti dan bisa memahami materi manajemen yang tadi barusan saja Bapak ajar. Ya, tetap semangat. Halo. Tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekian dan terima kasih.